Sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana menyelesaikan sebuah persamaan linier homogen yang memiliki penyebut akar real dan berbeda. Bagaimana sekarang dengan kasus yang kedua, yaitu di mana penyebutnya berupa akar kembar. Kita lihat contoh berikut. Di sini kita langsung melihat contoh kasus soal. Turunan ketiga dari Y dikurangi turunan kedua sama dengan eksponen dari T. Dengan kondisi batas awal yaitu saat T sama dengan 0, nilai Y-nya adalah 0, turunan pertamanya 0 dan turunan keduanya 0. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan kasus ini? Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ketika kita menemukan kasus persoalan, yang kita lakukan adalah melaplaskan dari persamaan ini. Nah, kita bisa melihat tabel 6.8 Kreyszig 2011. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa turunan bisa kita laplaskan dengan menggunakan persamaan seperti ini. Jadi kalau untuk turunan pertama itu laplasnya adalah S kali laplas dari fungsinya atau Y ya, dikurangi dengan saat kita masukkan T-nya sama dengan 0. Kemudian untuk turunan kedua itu S kuadrat dikalikan laplas dari Y, kemudian dikurangi dengan S kali Y dimasukkan saat T sama dengan 0, dan turunan pertama dari Y dengan memasukkan T sama dengan 0. Demikian juga untuk turunan ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi dengan mudah kita dapatin kalau misalnya N-nya 3 atau turunan ketiga dari Y, maka bentuk laplasnya adalah S pangkat 3 dikalikan YS dikurangi dengan, nah ini N-1, jadi S-nya dipangkatkan dengan 3-1 yaitu 2S kuadrat, kemudian dikalikan Y saat T sama dengan 0 dikurangi lagi dengan S pangkat 1 kali Y aksen 0 dikurangi dengan Y double aksen 0. Jadi seperti itu ya, mari kita kerjakan. Baik, ini adalah problem yang kita punya. Sekarang untuk langkah pertama adalah kita akan melaplaskan bentuk kasus soalnya ya. Jadi laplaskan problem atau persamaannya. Nah, kita bisa melihat dari tabel yang ada di Kreyszig tabel 6.8. Di sini bisa kita lihat bagaimana cara kita melaplaskan bentuk diferensial. Kalau misalnya ini adalah laplas yang turunan yang ketiga, Y triple aksen atau turunan ketiganya adalah S pangkat 3 YS min S kuadrat Y0 min S Y aksen 0 min Y double aksen 0. Ini adalah laplas turunan ketiga. Nah, dengan cara yang sama kita bisa melihat laplas dari turunan kedua, yaitu S kuadrat YS dikurangi dengan SY0 dikurangi dengan turunan ketiga dari turunan pertama dari Y saat T sama dengan 0. Nah, ini adalah laplas dari turunan kedua. Sekarang yang terakhir adalah laplas dari E pangkat T. Kita bisa lihat di tabel laplas dari E pangkat AT itu adalah 1/S minus A. Nah, di sini A-nya adalah 1. Jadi, laplas dari E pangkat T adalah 1/S minus 1. Kita kembali lagi. Jadi, 1/S min 1. Nah, bentuk laplas yang semua sudah didapatkan seperti ini kita masukkan ke soal, kita substitusi. Jadi kita punya S pangkat 3 YS minus S kuadrat Y0. Lama-lama kalian harusnya sudah hafal ya, seperti ini bisa menyelesaikan dengan cepat. Tidak usah melihat di tabel karena biasanya bentuk-bentuknya adalah sama, mirip. Dikurangi dengan S kuadrat YS min S Y0 kurangi Y aksen 0 dan sama dengan 1/S minus 1. Nah, langkah yang kedua kita sudah memiliki yang disebut dengan initial condition atau kondisi batas. Jadi
kita masukkan IC-nya atau initial condition. Di sini kita tahu bahwa saat T sama dengan 0, Y-nya 0, Y aksennya 0, Y double aksennya 0. Jadi kita substitusi ke sini. Ini 0, 0, 0 dan seterusnya. Jadi persamaan yang kita punya tinggal S pangkat 3 YS min S kuadrat YS sama dengan 1/S minus 1. Nah, di sini saya taruh YS-nya di ruas kiri. Jadi saya punya 1/S kuadrat S min 1 kuadrat. Ya. Jadi mestinya tidak bingung ya bagaimana bisa mendapatkan ini. Gitu ya. Hanya dengan memindahkan YS ke ruas kiri dan sisanya ditaruh di ruas kanan. Nah, sekarang kita sudah mempunyai satu bentuk yang sederhana. Kita sudah mengekspansikan bentuk yang ini, kemudian kita ekspansikan menjadi pecahan-pecahan yang sederhana, yaitu A per S kuadrat plus B per S plus C per S min 1 kuadrat plus D per S min 1. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai A, B, C, dan D. Nah, kalian sudah tahu belajar dengan menggunakan eliminasi substitusi. Kalian bisa menyelesaikan dengan cara seperti itu. Tapi di sini saya akan menggunakan cara Heaviside expansion. Saya akan menggunakan cara itu untuk mencari A, B, C, D dan kalian bisa membandingkan dengan eliminasi substitusi. Langkah pertama, seperti sudah kita pelajari sebelumnya, untuk bisa mencari nilai A berarti kalikan kedua ruas dengan penyebut dari A. Ya, itu langkah pertama. Langkah kedua, substitusi dengan nilai S yang diperoleh jika penyebut A-nya sama dengan 0. Nah, kebetulan penyebut dari A adalah S kuadrat. Jadi S kuadrat harus sama dengan 0, berarti S-nya adalah 0. Jadi sekarang kita tinggal eksekusi ya, seperti konsep seperti ini. Jadi persamaan yang kita punya, kalau kita persamaan awal saya tulis di sini saja, S kuadrat S min 1 kuadrat. Nah, sekarang kalikan kedua ruas dengan penyebut dari A. Penyebut dari A adalah S kuadrat. Jadi kita bisa tuliskan 1/S min 1 kuadrat sama dengan A plus B S plus C S kuadrat per S min 1 kuadrat plus D S kuadrat per S min 1. Ini adalah persamaan 1. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah setelah kita kalikan kedua ruas dengan penyebut dari A adalah substitusi dengan nilai penyebut dari A sama dengan 0. S-nya adalah 0. Jadi kalau kita masukkan S-nya 0, maka kita dapatkan 1/-1 kuadrat sama dengan A. Nah, kebetulan di sini B kali 0, 0. C kali 0 kuadrat, 0 dan seterusnya 0. Jadi A-nya adalah minus adalah 1. 1 dibagi dengan 1. Nah, A-nya sudah kita dapatkan. Sekarang kita akan mencari B. Karena di sini adalah akar kembar, kita perlu hati-hati. Di sini konstanta A dan B saling berhubungan. Jadi konstanta dari A itu penyebutnya S kuadrat, konstanta dari B penyebutnya adalah S. Nah, untuk mencari B kita akan menggunakan persamaan 1 ini. Jadi persamaan 1 kita kopikan ke belakang. Nah, ini adalah persamaan 1. Sekarang untuk mencari B, 2 ya, mencari B. Langkahnya adalah pertama kita turunkan persamaan 1. Ya, persamaan yang diperoleh dari ketika kita mencari akar yang lebih tinggi. Jadi akar kuadrat. Tadi kan penyebutnya adalah akar kuadrat. Jadi turunkan persamaan 1. Kemudian substitusi S dengan
nilai S yang diperoleh saat penyebut dari B sama dengan 0. Nah, penyebut dari B adalah S ya, jadi S nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita turunkan persamaan 1 ini. D per ds dari 1/s min 1 kuadrat sama dengan D per ds dari A plus BS plus CS kuadrat per S min 1 kuadrat plus DS kuadrat S min 1. Nah, ini bisa ya dengan mudah kita dapatkan bentuk turunannya. Ini adalah 2 per S min 1 pangkat 3. Kemudian di ruas kanan ada turunan dari A itu adalah 0, kemudian tinggal B plus. Nah, untuk dua suku ke belakang ini bentuk U per V. Jadi C kalikan 2S S min 1 dikurangi dengan S kuadrat kalikan 2S min 1 dibagi dengan S min 1 pangkat 4 plus D kalikan 2S S min 1 kurangi S kuadrat per S min 1 kuadrat. Nah, kemudian kita substitusi S-nya dengan nilai penyebut dari B sama dengan 0 tadi. Jadi S sama dengan 0. Kalau kita substitusi penyebutnya sama dengan 0, S-nya sama dengan 0, kita dapatkan di ruas kiri ini adalah minus 2. Kemudian di ruas kanan ini dikalikan S kebetulan, jadi suku ini akan menghasilkan 0. Ini juga ada S kuadrat jadi 0. Di sini ada S spasi 0, di sini juga 0. Jadi tinggal B. Maka kita dapatkan nilai B-nya adalah minus 2. Kita sudah mendapatkan nilai B. Dengan cara yang sama, kita akan mencari berapa nilai C dan D. Nah, untuk mencari C, maka kita juga menggunakan persamaan awal ini ya. Saya kopikan ke belakang. Cari C berarti kita kalikan kedua ruas dengan penyebut dari C, yaitu S min 1 kuadrat. Karena di sini S min 1 itu juga akar kembar ya. Karena D juga masih mengandung S min 1, jadi kita tidak boleh mengabaikan. Karena nanti kita membutuhkan persamaan yang kita peroleh saat mencari C untuk mencari D. Jadi kita kalikan kedua ruas. Saya tidak usah menulis lagi ya caranya. Kalikan kedua ruas dengan penyebut dari C sehingga kita dapatkan 1/s kuadrat sama dengan A S min 1 kuadrat per S kuadrat plus B S min 1 kuadrat per S plus C plus D kalikan S min 1. Kita tulis ini dengan persamaan 2. Nah, untuk mencari C kita substitusi jika nilai penyebut dari C sama dengan 0, berarti di sini S min 1 kuadrat harus sama dengan 0. Berarti S-nya adalah 1. Ya, kita masukkan ke sana sehingga kita bisa mendapatkan nilai C. Jadi 1/1 kuadrat sama dengan, nah ini kalau kita masukkan S-nya 1 ke persamaan yang di sini, maka akan menghasilkan 0, 0 dan 0. Ya, memang sengaja dibuat seperti itu. Adalah sama dengan C. Sehingga C-nya adalah 1. Nah, sekarang tinggal mencari D. Untuk mencari D, caranya sama dengan saat kita mencari penyebut dari B. Jadi kita menggunakan persamaan 2. Ya, persamaan 2 ini harus kita turunkan. Jadi untuk mencari koefisien akar kembar itu berbeda ya. Jadi kita turunkan persamaan 2. Kita tuliskan D per ds dari 1/s kuadrat sama dengan D per ds dari A S min 1 kuadrat per S kuadrat plus B S min 1 kuadrat per S plus C plus D kalikan S min 1. Nah, ini saya bawa ke belakang. Jadi kita dapetin turunan dari 1/s kuadrat, yaitu minus 2 per S pangkat 3
Nah, ini juga menggunakan bentuk U per V ya. Jadi A kalikan 2S min 1 S kuadrat minus S min 1 kuadrat kalikan V kuadrat ya, kuadrat plus B kalikan dengan 2S min 1 kali S minus S min 1 kuadrat kalikan 1 per S kuadrat. Turunan dari C adalah 0 dan turunan dari D kali S min 1 adalah D. Nah, di sini juga sama. Untuk mendapatkan nilai D kita substitusi S dengan nilai penyebut dari D sama dengan 0. Kebetulan penyebut dari D adalah S min 1. S min 1 sama dengan 0, jadi S nya adalah 1. Nah, saat kita masukkan S nya 1, ini akan menjadi 0. Ini akan menjadi 0. Jadi yang kita dapatkan memang A nya D saja. Jadi kita dapatkan min 2 kali 1 pangkat 3 sama dengan D, sehingga D nya adalah minus 2. Persamaan yang kita peroleh ini, kita sudah mendapatkan A, B, C, dan D, sehingga nilai A, B, C, dan D yang kita dapatkan kita masukkan ke persamaan awal. Nah, kita sudah punya A nya A, B, C, dan D. Jadi A nya kita masukkan, tadi A nya berapa? 1, B nya minus 2, C nya 1, D nya minus 2. Berarti 1 S kuadrat minus 2 per S plus 1 S min 1 kuadrat minus 2 per S min 1. Nah, sekarang kita tinggal untuk mendapatkan YT, kita tinggal melaplas balik YS. Nah, kita lihat tabel ya, kalau yang belum hafal lihat tabel 6.9. Jadi apa sih bentuk Laplace balik dari 1 S kuadrat? Kita lihat di sini. Nah, untuk bentuk 1 S kuadrat Laplace baliknya adalah ini T ya. Kalau 1 S pangkat 3 berarti T kuadrat per 2 ya. Jadi kita tinggal menggunakan rumus ini. Kita kembali lagi. Berarti Laplace dari 1 S kuadrat adalah T. Maka ini adalah T dikurangi 2 ya. Kebetulan Laplace balik dari 2 per S adalah 2 ya, atau konstantanya. Ditambah, nah ini ada bentuk kuadrat S minus 1 kuadrat. Kita lihat lagi bentuk Laplace baliknya apa. Nah, di sini Laplace balik dari S1 min S min A kuadrat adalah TE pangkat AT. TE pangkat A nya 1, jadi TE pangkat T dikurangi 2 E pangkat T. Nah, ini adalah YT yang sudah kita dapatkan untuk akar kembar. Mudah ya?